Nah, ini agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin semangat. Makin semangat. Ya, saudara sekalian, tadi debat keempat atau kedua untuk calon wakil presiden, debat terakhir ya. Pertanyaan simpelnya, Gus Imin, asam. Gibran atau Prof Mahfud MD? Gus Imin. Agak subjektif nih kayaknya. Tapi ya dielaborasi dong, dielaborasi. Iya, saya lihat mulai berimbang lah. Yang kalau di debat pertama, Gibran begitu loss. Caimin atau Gus Imin sama Mahfud MD itu nahan diri. Karena Gus Imin masih punya beberapa menteri di kabinet Jokowi. Ya. Kemudian Pak Mahfud MD sendiri masih posisinya sebagai menteri aktif. Ya. Jadi harus melihat situasi. Ada ewo pakewunya. Bukan hanya ewo pakewo, menjaga diri supaya tidak punya efek di akhir. Tetapi di debat pertama nampaknya wait and see yang dilakukan oleh kedua tokoh ini 01 cawapres ini 01 sama 03 itu jadikan kesempatan ruang bagi Gibran untuk menghajar mereka habis-habisan. Kaget. Tapi mereka tidak kemudian langsung recovery, mencoba untuk melakukan sebuah perlawanan, gitu kan? Karena masih menghitung, masih mengkalkulasi apa dampak dari debat ini. Bukan soal elektoral saja, tapi terutama adalah dampak politis mereka yang punya menteri di kabinet, yaitu dari PKB dan juga posisi 03 yang masih menjadi menteri. Tetapi ketika belajar dari debat pertama cawapres, debat kedua cawapres atau debat capres-cawapres yang keempat ini, tampak sekali di awal ketika mereka menyampaikan visi dan misi, nggak usah sebelum. Bro, nggak apa-apa. Jadi sebelum. Bro, ini di samping saya ini ada Hersubeno Arif. Saya cuma mau tanya satu pertanyaan, mirip apa enggak ya? Gus Imin, kok Samsul? Gibran atau Mahfud MD? Apanya? Ya udahlah. Oke. Ya, kalau tadi overall ini ya mesti kita ngomong fair. Caimin itu dahsyat, ya. Itu kenapa saya bilang dahsyat kita bandingkan dengan yang awal kan gitu ya. Karena sekarang ini dia yang terbaik gitu ya. Jadi karena itu saya sebut dahsyat. Kita bandingkan dengan yang pertama. Jadi kalau peningkatannya berapa persen dibandingkan pertama? Ini bisa 300% ini. 300%. Iya. Saya nggak berlebihan itu nilai 300% karena kemarin kan dia under betul. Sementara Pak Mahfud juga naik juga dan saya kira tapi sebenarnya nggak terlalu mengagetkan. Tapi justru yang mengagetkan itu adalah Gibran. Kenapa? Tambah parah. Gitu. Sampun. Iya. Ya silakan, Prof Tony. Iya. Jadi sorry tadi dari Hersubeno Arif walaupun tidak ada nama foto gambarnya tapi itu orangnya ada. Silakan. Kalau derajat 180 derajat telah Caimin perubahannya. Dan Pak Mahfud juga harus diakui cukup bagus. Kalau Caimin 300, kalau penilaiannya Mas Hersu, ya Pak Mahfud 200. Karena memang terjadi. Kenapa? Karena mereka nggak ada beban. Mereka kan sebenarnya orang-orang yang matang dalam politik, orang-orang yang punya pengalaman, punya jam terbang tinggi. Keluar siapa diri mereka. Di debat pertama itu nggak keluar. Ya, tapi di debat yang kedua ini betul-betul mereka menjadi diri sendiri dan keluar. Tidak terbebani oleh status mereka, tidak terbebani oleh identitas mereka yang berkaitan dengan kekuasaan. Itu yang terpenting. Saya sepakat dengan Mas Hersu kalau Gibran ini parah, terutama soal menurut saya etika ya. Ini kita harus pahami bahwa masyarakat atau pemilih kita tidak hanya melihat dari aspek material. Ya, pemilih rasional kita juga jumlahnya paling 15%, tapi pemilih atau preferensi psikologis itu lebih besar. Jadi orang nggak suka yang sombong, yang angkuh, yang sok, yang songong dan sebagainya. Itu tentu saja siapapun yang memiliki indikator itu tidak disukai oleh masyarakat. Meskipun katakanlah secara materi relatif ya memahami dan bisa memberikan jawaban. Ada paling tidak 4 catatan saya terkait dengan Gibran yang dikatakan
agak parah dalam debat kali ini. Oke, Ya. pelan-pelan. Satu. Nah, biar ada guidance-nya bagi yang. Saya beliaunya kalau ngomong terus sudah. Iya. Ini pelan-pelan. Satu apa? Satu. Dia masih menggunakan melihat dia percaya diri pada saat awal menjebak dengan istilah, dia mau ulangi itu. Ada pertanyaan kepada Caimin dan ada pertanyaan kepada Pak Mahfud dengan istilah yang dia ingin memberikan pesan kepada publik ketika Caimin dan Pak Mahfud tidak paham istilah itu. Ini loh, bahwa lawan debat saya itu tidak selevel. Ini hal yang sederhana saja, simple saja, mereka tidak memahami. Dan kemudian dengan luar biasa, dan itu diulang oleh Gibran pada saat debat tadi. Jadi ini dianggap sampai mengatakan profesor ini kan seorang guru besar, masa hal yang seperti ini tidak paham. Gitu dia pikir kalau profesor paham semua singkatan. Paham semuanya. Itu menunjukkan bahwa memang Gibran ini orang yang tidak matang di dunia akademiknya. Saya nggak tahu dia lulusan S1 atau lulusan makin profesor makin orang nggak paham soal yang lain, gitu kan? Ya. Soal yang lain. Ya namanya profesor lebih spesifik gitu kan. Seperti dokter sajalah. Bang Refli itu di hukum, tentu pahamnya akan hukum. Itu pun tata negara, belum tentu juga menguasai hukum hukum positif, hukum pidana misalnya atau hukum perdatanya misalnya seperti saya misalnya filsafat politik gitu kan, belum tentu saya tidak menguasai soal ekonomi. Ketika ditanya soal ekonomi tentu akan gelagapan kan gitu. Pak Mahfud itu adalah orang yang memang profesor di bidang hukum. Itu yang pertama. Yang kedua? Kemudian yang kedua itu banyak narasi-narasi atau pernyataan-pernyataan dari Gibran yang merendahkan Pak Mahfud dan juga Caimin. Beberapa kali itu diungkap, diulang, seolah-olah Gibran ini jauh lebih pintar, jauh lebih hebat, jauh lebih menguasai dari dua tokoh ini, dan itu diungkapkan dalam narasi-narasi yang menurut saya tidak hanya narasi tapi gesture. Nanti dulu, yang kedua, gitu kan? Itu yang merendahkan, narasi-narasi yang merendahkan. Tadi ingin memberikan sebuah kesan bahwa dia lebih menguasai dari dua kandidat yang cawapres yang lain, lebih memahami, lebih matang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tiga. Oke. Gestur yang dalam tanda kutip publik akan membaca itu melecehkan. Coba kita saya nggak nyangka kalau itu sampai terjadi. Jauh dengan Pak Jokowi. Yang nyari-nyari jawaban tadi. Santun, iya. Coba kemudian tangannya begini, nengok-nengok, itu mengagetkan. Itu kalau Gibran orang Jawa, saya juga orang Jawa. Kalau kemudian memahami gestur seperti itu, bagi orang Jawa itu sudah nggak bisa ngenyek, lebih dari ngenyek gitu loh. Yang dihadapi ini adalah Profesor Mahfud MD, pernah menjadi ketua MK, kemudian beberapa kali menjadi menteri, ya, orang yang memang matang secara pengalaman, pinter secara akademik, pengalaman ya di dalam menjalankan banyak tugas kepemerintahan. Itu diperlakukan seperti itu. Saya pikir publik ini sangat menyayangkan. Publik ini akan bisa berbalik. Ini anak muda yang tidak menjaga ya kesantunan, tidak menjaga pergaulan etis, terutama kepada orang tua. Di Jawa itu, terutama ya saya kira di semua tempat, tapi khususnya di Jawa itu, gestur-gestur kepada orang tua itu bukan main. Itu betul-betul akan dilihat orang ini sopan atau tidak sopan, tidak hanya dari ucapan tadi, dari gesturnya. Ini kita nggak bisa berkata apa-apa berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Gibran kepada Pak Mahfud MD yang jauh lebih tua, seorang profesor, berpengalaman dalam banyak jabatan dan tugas, diperlakukan seperti itu. Mencari-cari jawabannya, saya kok cari-cari di sini nggak ada jawabannya. Itu akan bisa menggerus elektabilitas dari Prabowo Gibran itu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ya. Beberapa kali saya lihat ya, Gibran ini menyinggung Tom Lembong. Ngapain dia nyebut Tom Lembong? Ini kan orang yang tidak
menjadi peserta debat. Ya. Kalau kemudian Temlembong katakanlah dulu berada di kubu Jokowi dan sekarang berada di kubunya Anies Caimin, kalau itu diungkap-ungkap seolah-olah itu menjadi dendam. Ya. Gitu. Karena apa? Penyebutan ini tidak sekali sampai dikatakan 3 kali lah saya dengar. Iya, gimana Pak Temlembong ini ngajarin saya Caimin, kira-kira gitulah ya. Ya, apa tidak satu memang semacam tidak terima ya terhadap Temlembong yang beralih dari Pak Jokowi kemudian menjadi mentornya Caimin. Yang kedua ini semacam rasa ketakutan. Temlembong seolah-olah tahu banyak. Temlembong seolah-olah orang yang sangat ahli yang kemudian ingin dihajar, ingin dimentahkan bahwa apa yang kau katakan dengan apa yang kau berikan kepada Caimin ini itu adalah sesuatu yang ternyata nggak bisa menghadapi saya gitu loh. Kira-kira gitu. Dan tapi ini fatal, ya fatal. Toh seandainya itu ada, nggak perlulah kemudian satu sebut nama, tidak perlulah juga kemudian diulang-ulang gitu loh. Ya ini juga merupakan sebuah bentuk perdebatan yang keluar konteks. Maka menurut saya banyak dari apa yang dilakukan oleh Gibran itu offset ya, offset, dan ini saya yakin akan punya makin menyulitkan bagi 02 yang berambisi bernafsu untuk membuat satu putaran dengan menaikkan elektabilitas, dan saya yakin ini punya pengaruh terhadap elektabilitas masing-masing dan khusus untuk 02 nampaknya akan turun. Ini mengecewakan mengecewakan bagi masyarakat. Jadi kan Anda kan tadi menyebut hal yang negatif yang Anda lihat dari Gibran yang 4 tadi. Tapi kalau kita lihat misalnya yang positif dari Caimin apa dibandingkan dengan yang pertama? Oh iya, jauh. Caimin itu satu, dia lebih up to date. Ya, kalau kemarin itu banyak bicara lebih normatif, ya, sekarang menggunakan banyak data. Dia sampai sebut angka, gitu kan. Terus kemudian yang kedua lebih sistematis ketika bicara. Ya. 1, 2, 3 ada beberapa hal yang dia sebutkan itu menjadi jawaban-jawaban yang sangat taktis yang dilakukan oleh Caimin. Baik itu menjawab pertanyaan dari Pak Mahfud maupun menjawab pertanyaan dari Gibran itu sendiri. Ini dilatar belakangi oleh Caimin yang sudah tidak punya beban. Sebagai seorang ketum partai yang dulu masuk di kubunya Jokowi dan mendapatkan 3 menteri, setidaknya jatah 3 menteri di kabinet, dan ketika 2 menteri atau 3 menteri? 3 menteri dong. Satunya siapa? Satunya kan menteri desa, menteri tenaga kerja, dan menteri perdagangan. Menteri perdagangan itu jatahnya menteri perdagangan sekarang nggak lagi kan? Udah PKB. Tapi sekarang udah diganti kan? Agus Hermanto berganti bukan berarti kemudian itu jatahnya hilang. Gitu kan. Ya, bukan berarti jatahnya hilang, gitu kan. Ya. Jadi sejak diganti Lutfi bukan berarti itu tanpa rekomendasi dari PKB. Loh, kalau sekarang menteri perdagangannya kan si Zulkifli ya, bukan berarti tanpa persetujuan dari PKB. Kira-kira seperti itulah, gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat dari sisi Caimin, betul yang dikatakan Mas Hersu tadi, ada hilangnya beban dari Caimin, kemudian dia kembali dari diri sendiri, dari beberapa hal dia ketika bicara lebih lancar, penggunaan bahasanya juga, pilihan-pilihan bahasanya lebih bagus. Boleh nggak saya agak potong sedikit? Ya? Anis banget ya dia sekarang ini. Iya. Malam ini tuh anis banget. Jadi etika lingkungan, ya, perspektif lingkungan. Dari pilihan bahasa, sistematika, dan kemudian pilihan bahasa, sistematika, dan materi, itu anis banget. Anis banget ya? Anis banget. Artinya apa? Artinya Caimin itu sudah sukses beradaptasi terhadap pikiran-pikiran ya, dan gaya komunikasi dari Anies. Meskipun di awal dia tidak lagi ngomong kalau saya seharusnya debat presiden. Kan yang pertama itu dia bilang seharusnya saya debat minggu lalu katanya. Sekarang sepertinya udah realistis, sudah nerima bahwa dia adalah calon wakil presiden. Rasa Anies Baswedan lah. Iya, Anies Baswedan. Tepatnya bahwa jadi sama ya perasaan kita ya. Iya. Itu namanya capres yang tahu diri. Oke. Yang beradaptasi terhadap capresnya. Ada kadang-kadang cawapres
yang kemudian merasa lebih pintar dari capresnya, atau cawapres lebih hebat dari capresnya, cawapres lebih ingin menonjol dan populer daripada capresnya. Kalau itu terjadi bahaya. Caimin yang dulu pengen punya angan-angan jadi capres, gitu kan? Dia masih berimajinasi jadi capres, tapi nasibnya jadi cawapres. Dalam sebuah proses perjalanannya dia menyadari ternyata memang Anies layak di capres dan saya layak di capres. Maka kemudian dia beradaptasi. Dia artinya menerima kenyataan bahwa memang Anies layak jadi capres. Anies layak jadi capres dan dia menjadi cawapres yang harus menjadi membangun visi dan misi yang sama, menyuarakan bahasa yang sama, dan dia cukup berhasil malam ini. Dan celakanya layaknya itu dari hampir semua hal ya. Iya. Intelektualisme, kemudian body. Iya. Wajah, kalau saya melihatnya dari pilihan bahasa, sistematika, dan materi, itu Anies banget. Tapi yang hebatnya adalah Caimin tidak kehilangan kontrol ya, walaupun 1-2 kali dia lihat catatan, tapi maksudnya dia mampu mentransplantasi cara berpikir Anies untuk kebutuhan debat malam ini. Iya, itu betul. Saya pikir juga karena dia kemana-mana bareng sama Anies, dia akan pelajari ketika Anies bicara, kan? Terus kemudian dia transplantasi tadi, mengcopy paste terhadap apa yang dibikin Anies tanpa menghilangkan diri sendiri. Maka bahasa-bahasa yang dibuat oleh atau dikeluarkan oleh Caimin itu tetap muncul bahasa-bahasa original Caimin sebagai orang Jawa. Dia menggunakan ojo sak penae dhewe. Ya, itu bahasa-bahasa santrinya, bahasa-bahasa ala Jawa Timurnya, bahasa-bahasa model PKB-nya, misalnya ala NU, itu tetap muncul sebagai karakter dari original. Hal yang tidak diulangi Caimin adalah sebelum dia menjawab, dia mengulas dulu jawaban orang lain. Dan mengatakan ya setuju, tapi kurang dan lain sebagainya. Tapi dia sekarang nggak langsung deh. Langsung seperti yang dilakukan oleh Anies ya. Iya, dan model ketika debat juga mirip. Ini tadi kan sebenarnya dalam banyak hal Anies memang seperti itu. Tapi dalam debat pun nampaknya skemanya sama. Pertama hajar dulu. Coba langsung masuk ke food estate, gitu kan? Di open statement kan? Di open statement dalam penyampaian visi misi masuk di food estate. Ini kita lihat, saya perhatikan betul wajah daripada Gibran di awal pada visi misi itu sudah tidak nyaman. Gibran merasa terganggu dan sukses Caimin membuat Gibran terganggu dan sampai kehilangan hafalan juga nampaknya Gibran tadi di first statement itu, penyampaian visi dan misi. Tetapi Gibran ini juga punya kelebihan ketika di segmen kedua, ketika dia bisa membawa diri. Cuman dia masuk kepada blunder yang lain, yang tadi dia overconfidence, gitu kan. Tapi kalau dilihat semuanya, tadi Bang Refli sebelum kita live tadi sempat bertanya, kok Gibran seperti itu? Kita harus sadari, Gibran itu adalah pangeran sejak kecil. Bapaknya itu menjadi seorang wali kota. Kayak AHY lah, nggak pernah jadi orang miskin. Beda. Jadi AHY ditempa di militer, punya gaya sendiri, yang itu terlepas dari bapaknya otomatis. Kalau sudah di militer, dia akan menjadi diri sendiri. Dan ketika kemudian dia sudah dewasa, terus kemudian dia melepaskan itu, adalah kemudian pengaruh sebagai seorang pangeran, tetapi proses di militer itu sudah cukup mendewasakan. Maka saya dengar ketika AHY ada orang bertemu, ini ada cerita ya. Cerita saya pikir bisa dipercaya cerita ini. Ketika ada orang mau menemui bapaknya masuk ke ruangannya AHY. Di sini ruang ketua umum Demokrat. Kalau mau ketemu bapak saya di sana, bukan di sini. Artinya AHY mencoba untuk ingin lepas dari bayang-bayang bapaknya. Karena memang di situ dia Harvard loh, University gitu kan. Punya pergaulan. Sementara Gibran dari SD, bapaknya sudah jadi wali kota, terus kemudian mendapatkan banyak privilege lah. Kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden 2 periode, terus lalu dia mendapatkan privilege mendapatkan wali kota memotong orang yang mengikuti prosedur di PDIP, dan lalu kemudian menjadi cawapres dengan memotong prosedur sudah juga di MK. Saya pikir inilah yang kemudian membuat
Gibran merasa hidup itu serba mudah, serba diberikan kesempatan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain, maka overconfidence akan muncul. Saya pikir siapapun yang akan diperlakukan seperti itu, overconfidence itu akan muncul. Oke. Tapi ada satu catatan yang sedikit mengganggu saya. Apakah kelihatan buruk ketika kemudian tiba-tiba Caimin sama Prof. Mahfud itu seperti berkolaborasi untuk sama-sama katakanlah nginjak Gibran, ya. Bahasa saya mungkin tidak tepat, memojokkan Gibran, karena terkesan mereka sebagai orang tua tuh kesal sama Gibran digituin. Lalu tiba-tiba Pak Mahfud mulai marah kan, dengan dia tidak menjawab. Lalu Caimin mulai marah juga dengan lebih soft sih sebenarnya, dengan menguraikan bahwa menjadi cawapres itu soal kebijakan dan lain sebagainya, bukan soal ini anak SD, SMP, SMA, jangan-jangan ijazah kita palsu. Ini menarik sekali. Nah, catatan Anda soal kolaborasi Caimin dan Prof. Mahfud ini positif atau negatif sebenarnya? Saya pikir natural ya. Itu seperti debat yang ketiga ya, Capres kemarin kan. Ketika Pak Prabowo mencoba untuk merangkul Pak Ganjar gitu kan di awal-awal gitu loh. Ya, tetapi kemudian tahu-tahu ya mereka di akhir itu seperti berkolaborasi untuk menghajar dalam tanda kutip ya, atau memojokkan Pak Prabowo gitu kan. Ya, itu saya katakan alamiah kemana apa? Itu ada dua hal. Yang pertama adalah pada dari tiga kandidat ini yang diberikan dukungan oleh kekuasaan, ya, diberikan dukungan oleh kekuasaan kan 02. Ya. Sementara 02 ini punya pada akhirnya ya mendapatkan banyak keuntungan atas dukungan kekuasaan. Ya. Di lapangan, katakan di lapangan ada sejumlah oknum yang viral lah, yang kemudian melakukan abuse of power. Ya, kemudian diduga bahwa lebih menguntungkan kepada 02 karena di belakang 02 itu ada dukungan kekuasaan. Maka akses-akses kekuasaan melalui instrumen-instrumen yang ada banyak kemudian melakukan yang dilihat oleh masyarakat, ya, oleh rakyat Indonesia, itu adalah bagian daripada abuse of power. Kemudian yang kedua, ketika ada dari 3 orang, kemudian satu orang meremehkan, merendahkan kepada kedua belah pihak, kepada salah satu pihak saja, pihak yang satunya akan membela, apalagi kepada dua-duanya, maka secara alamiah akan terbentuk dengan sendirinya ya kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis dan tidak dibicarakan di awal yang kemudian menjadi lawan. Jadi setiap orang yang aneh-aneh gitu kan, yang melanggar etika, pada akhirnya akan menjadi common enemy. Meskipun tidak, apalagi ini langsung bersinggungan kepada masalah kedua belah pihak. Yang tidak bermasalah dengan belah pihak, misalnya di jalanan, ada orang yang merendahkan orang tua di depan kita, padahal masalahnya bukan dengan kita. Tapi orang-orang seperti kita yang berada di situ akan menjadikan orang itu common enemy. Ini songong amat sih, ini nggak sopan amat sih. Itu terjadi, apalagi kemudian itu menyangkut masalah dengan kita juga. Ya, itu maka dengan dalam proses ini akan menjadi alami. Dua orang itu ya. Iya, akan menjadi proses ya common enemy secara natural. Gitu. Oke, bro, saya mau pindah ini. Ada wartawan senior di sini ya. Wartawan senior banget, bukan lagi senior. Tidak tua dong ya. Iya. Jadi, Bro Hersu ya. Kalau misalnya Anda suruh bikin editorial atau bikin berita headline, judulnya apa kira-kira dari debat malam ini? Judulnya ini yang terpikir cepat. Biasanya kalau bikin judul kan pasti kontemplasi ya. Tapi kalau malam ini saya kira Muhaimin Iskandar menang telak dan Gibran terkapar. Wah, itu judulnya kira-kira begitu. Imin menang telak, Gibran terkapar. Kok Anda yakin benar ya? Itu penilaiannya subjektif atau objektif itu? Saya kira saya mesti menghilangkan subjektivitas, dan siapapun yang menonton malam ini, saya yakin apapun dia afiliasi politiknya, kalau dia mau memberikan penilaian jujur itu yang terjadi gitu ya. Tapi gini, saya mungkin lebih tertarik untuk memberikan semacam, kita ngomongin langsung kontennya. Saya ingin memberikan semacam semacam bingkai gitu terhadap soal debat-debat ini. Kan
pilihan Iya. seseorang, ya, Iya. pilihan seseorang. Saya sejak awal meyakini dengan adanya era disrupsi ini, dengan media sosial yang luar biasa pengaruhnya seperti sekarang itu, debat itu punya pengaruh yang sangat besar. Mengapa? Karena kalau di masa lalu kan memang debat itu misalnya ketika belum ada era media sosial, orang langsung begitu selesai televisi ya paling besok perdebatannya di media, dicetak, kalau cetak lebih lambat di online begitu ya, belum seperti media sosial. Nah sekarang itu Anda bayangkan misalnya kita bagaimana debat itu, isu debat itu habis baru selesai ketika debat berikutnya lagi. Itu bisa sampai 2 pekan kan lama ini kan. Dan ada juga yang marahnya juga sampai debat berikutnya lagi kan gitu. Nah, karena itu makanya saya bilang dalam situasi sekarang ini debat ini sangat penting dan kemudian juga terkonfirmasi kan dari berbagai jajak pendapat yang menyebutkan bahwa terjadi perpindahan preferensi orang dalam memilih. Makanya menurut saya sebenarnya para kandidat itu tidak boleh sembarangan dalam hal kita menghadapi debat karena dia pikir debat yang bukan yang ada yang bilang pengaruhnya paling 14%. Iya, dan yang mereka merasa toh orang tidak akan berpindah lagi, tidak akan mengalihkan. Tapi realitas enggak dan karena itu menurut saya yang mengerjakan mengerjakan dengan baik PR-nya malam ini adalah Caimin gitu ya. Karena dia pada waktu saya jujur juga merasa kalau saya mau fair penilaian memang buruk Caimin pada waktu pertama itu. Saya bilang berkali-kali ada orang marah nggak apa-apa saya bilang. Iya. Pak Mahfud juga begitu. Waktu itu buruk. Gibran itu memang dia secara performanya bagus tapi secara substansinya yang buruk kan. Dan itu terbukti dengan fact check yang kemudian yang dia omongin itu banyak ngawurnya kan begitu. Tapi dan pola itu dia mau coba lagi. Dan anehnya meskipun sudah ditegur dan dia diingatkan dia coba lagi malam ini itu kan konyol kan seperti keledai aja nggak mau terprosok ke lubang 2 kali. Dia melakukan hal itu dan itu jadi blunder. Saya nggak aktif di media sosial, tapi saya kira di media sosial malam ini pasti udah rame banget itu ya, bulian terhadap Gibran itu tadi. Nah, yang penting juga tadi dikatakan oleh Dr. Tony Rashid tadi kan gini, Pak, ini kita ngomong penonton televisi atau penonton media sosial itu ya. Kalau kita ngomong teori di televisi, itu rentang penontonnya kan besar sekali. Mulai dari tukang beca, tukang ojek, sampai kemudian profesor, sampai sekarang bahkan ada generasi baru yang dia anggap tadinya nggak peduli dengan politik, generasi Gen Z itu gitu ya. Artinya apa? Ini bisa macam-macam orang memberikan penilaian dari sudut. Mungkin kalau para profesor akan melihatnya dari sisi kontennya seperti apa, kualitas jawabannya seperti apa. Caimin jujur dia sangat datatif kan ketika dia menyampaikan itu. Jadi benar-benar dia mempersiapkan dirinya dengan baik dan itu diledek-ledek oleh Gibran yang bilang wah enak ini kalau Caimin bisa ada contekannya kan gitu dia Gus Imin ada contekannya yang justru orang akan melihat loh ya salah ya kamu kenapa kamu nggak mempersiapkan diri dengan baik kan begitu. Saya membacakan sedikit ini sentimen ya. Jadi kalau sentimen positifnya Muhaimin itu 33,59%. Ini dari media sosial ya? Iya. Dari Indonesia Indicator. Oh, Indonesia Indicator, oke. Kemudian negatifnya itu 41,40%. Lebih banyak sentimen negatifnya. Oke. Netral 25,01%. Tapi Samsul Gibran 55,21% negatifnya. Lebih tinggi daripada Caimin. Positifnya lebih rendah 25,62%. Tapi unfortunately sentimen negatifnya Prof Mahfud lebih tinggi lagi 66,87%. Nah, oke. Jadi 18,55%. 18,55% sentimen positifnya. Jadi memang kalau lihat angka ini yang unggul Muhaimin, tapi anehnya semua memiliki sentimen positif dan negatif yang lebih besar daripada sentimen positif. Saya nggak akan mengomentari itu karena itu persepsi. Iya. Karena itu makanya saya bilang tadi rentang penontonnya kan luar biasa. Ada dari sisi kelas bawah, kelas atas. Nah itu penting nanti di breakdown lebih lanjut lagi. Makanya mungkin kalau percakapan sentimen seperti ini akan lebih komprehensif kalau untuk di media sosial terutama Twitter dan online itu mungkin kita akan lihat broad spread seperti apa nanti hasilnya ya. Oh tapi ini percakapan ya Twitter itu di 81.524 untuk Caimin. Oke. Kemudian 67.292 untuk Gibran. Oke.
kemudian 21.622 untuk Pak Mahfud. Itu baru percakapannya ya. Iya, para percakapan. Kita nggak tadi Iya. sentimen positif negatifnya ini lintas percakapan. Saya kira wajar kenapa kemudian Gibran pun juga mendominasi percakapan ya, karena dari sisi dia ada lagi kata songong trending di medsos usai Gibran beri gestur celingak-celinguk ke Mahfud MD. itu dia. Iya. Jadi begini, kalau percakapan di media sosial itu kan kita tidak bisa melihat bahwa kalau Anda banyak dipercakapkan, itu berarti Anda mendapat mendapat nilai positif yang tinggi. Anda mendapat perhatian oleh para netizen, tapi bisa jadi perhatian pada Anda itu negatif. Sebaliknya perhatian positif dalam hal ini saya kira Caimin itu mendapat penilaian yang cukup positif karena sejak awal memang kelihatan sekali Caimin itu siap dan kemudian dia juga datatif dan kemudian dia dalam tanda petik ketika kalau menyerang orang itu smash atau dalam bulu tangkis dia smash itu dia tidak smash, dia drop shot. Jadi dengan pukulan-pukulan yang ada tapi drop shot tapi tetap mematikan. Misalnya ketika itu ada pemain Cina namanya Lee Yongbo. Oh, Lee Yongbo ya. Misalnya seperti yang ketika dia menyinggung soal ijazah palsu dia muncul terus catatan bukan catatan MK dan sebagainya. Ini keluar nakalnya Caimin yang sebenarnya menjadi khas dari Caimin yang itu nggak ada pada waktu debat pertama itu. Jadi saya kira overall kalau kita mau objektif, saya bilang tadi tanpa melihat kita mendukung siapa dan siapa-siapa. Di sini saya ngomong sebagai wartawan ya, bukan lagi ke preferensi. Caimin nilainya pasti paling bagus dalam malam ini, Pak. Nah, kalau kemudian tadi di percakapan terhadap Pak Mahfud itu tidak terlalu tinggi dan kalah dengan Gibran, ya memang karena memang sebenarnya fokus perhatian publik itu sebenarnya pada bagaimana Caimin dengan Gibran. Itu kan sebenarnya orang mengidentifikasi semacam itu dan polanya itu kan sama seperti Ganjar Anies dan Anies sama Prabowo ya. Iya, Anies dengan Prabowo dan Ganjar belakangan ikut. Tapi dalam hal ini mungkin Pak Mahfud agak porsinya banyak karena dia sejak awal dia merasa loh kok gue diserang begini sama Gibran kan begitu. Jadi dia ikut juga. Malam ini saya kira porsinya pengeroyokan terhadap Gibran oleh Caimin dan Mahfud itu lebih tinggi dibandingkan dengan waktu Anies dan Ganjar mengeroyok Pak Prabowo gitu. Saya kira gitu. Karena begini ya. Karena Gibran saya tidak tahu mungkin karena dia anak muda ya. Dia tiba-tiba merendahkan keduanya. Yang tadi mereka berdua tidak ingin berkoalisi secara strategi saat itu, tapi karena sama-sama direndahkan, ya akhirnya mereka kemudian berkoalisi dan kemudian Gibran yang terpojok. Sayang sih nggak gini ya, meskipun tidak dalam arti kata koalisi atau aliansi gitu, tapi saya sebenarnya menangkap juga sejak awal sudah ada semacam understanding antara Pak Mahfud MD dengan Caimin itu. Karena untuk tidak saling menjatuhkan. Tidak saling menjatuhkan dan menjadikan common enemy Gibran. Dan itu saya kira kan terkonfirmasi sebenarnya dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tim Amin dan PDIP gitu loh. Jadi saya justru melihat bahwa selain karena Anda tanya soal itu, saya melihat justru ini udah tahapannya untuk membangun koalisi pada putaran kedua itu udah makin kelihatan banget dan saya yang selama ini kan kita khawatir mungkin tingkat elit itu akan lebih mudah untuk membangun kesepahaman itu karena memang ada kalkulasi politik yang susah mungkin pada level grassroots gitu karena kan memang spektrumnya berbeda banget kalau kita mau buat kasarnya yang meskipun nggak terlalu tepat ini ya kalau mau buat kategori semacam ini bahwa PDIP terlalu kiri dan Amin terlalu kanan karena nggak seperti itu lagi juga di tapi kita buatlah semacam itu susah untuk ketemu. Tapi kalau saya mengamati percakapan di media sosial itu mereka udah mulai bisa memahami pokoknya yang penting bukan 02 deh. Dan itu terkonfirmasi bahwa kalau pemilihan calon presiden itu memang persona calon presidennya yang paling menentukan ya sehingga Prabowo itu sama Gibran jadi the common enemy, orang tidak lagi melihat asal partainya kelihatan. Jadi gini, dalam posisi pasangan Prabowo dan Gibran itu sorotan publik itu kepada dua figur pada Prabowo dan pada Gibran. Ya tentu kita paham kenapa terjadi pada Gibran karena sejak awal proses seperti itu dan kedua dia anaknya Pak Jokowi dan Pak Jokowi pengen cawe-cawe. Tapi kalau kepada Anies dan Caimin dan juga Ganjar dan Mahfud tentu saja kita akan melihat itu sorotannya lebih pada calon presidennya gitu, Bung. Ini ada Bang Yani
Tapi lagi makan dia. Saya makannya enak betul malam ini. Oke. Kalau gitu satu lagi. Scoring. Walaupun memang tidak adil memberikan skor, tapi Anda harus kasih skor. Ya Gibran mungkin nggak 11 dari 100 gitu ya, nggak ya. Tapi saya sepakat juga dengan ini di bawah 5 nilai dia itu. Kasih nilai exactly yang puluhan. Skala 100. Ya dia 40 lah. 40. Nggak lulus dong 40 itu. Nggak lulus lah tadi malam karena dia satu dari sisi konten dia tidak menguasai, kan kelihatan banget Gibran itu cuma menghafal aja kan. Yang dan bolak-balik kata-katanya itu hilirisasi dan yang mengejutkan lagi kemudian dia masih mengulang lagi hilirisasi digital. Itu kan dia itu yang membuat orang sebenarnya bingung itu apa sebenarnya hilirisasi digital. Kedua terutama soal etikanya. Nah, karena tadi saya nyinggung kan spektrum yang nonton sangat luas. Di Indonesia banyak orang yang merasa ketika orang itu berlaku seperti Gibran yang kemudian training songong itu orang nggak suka. Sama dengan orang banyak nggak suka juga ketika sebenarnya Anies pada debat kedua itu agak over attacking juga terhadap Prabowo, tapi kemudian tercover dalam tanda batik kesalahan Anies itu oleh marah-marah terus. Nah, itu dia tercover itu marah-marah terus gitu. Jadi harus pas dalam debat ini. Jadi tidak hanya konten tapi juga dari sisi etikanya kan gitu. Ada orang-orang yang merasa nggak suka. Dan gestur. Gestur tubuhnya. Soalnya kalau ini mohon maaf, apa mungkin saya salah. Gibran itu dari gesturnya aja kelihatan songong. Belum ngomong aja kelihatan songong. Kalau itu bawaan badan itu ya. Bawaan orok itu. Bawaan orok itu. Tapi gini, kalau saya mengamati bahwa Gibran itu satu, dia kelihatan banget under pressure. Dan itu kelihatan dari mana coba? Satu, matanya, kantong matanya. Coba lihat, kantong matanya itu sangat tebal kan? Yang kedua, dia kalau dari sisi saya sebagai orang TV gitu melihatnya dia nggak ada eye contact gitu, ke kamera kosong. Itu. Kosong pandangan. Jadi dia sambil mengingat dan sebagainya. Kesombongan dia itu bukan refleksi karena dia overconfident, justru karena dia tidak confident. Coba perhatikan kenapa kita beri nilai Caimin sangat tinggi? Karena dia bukan hanya data, tetapi bagaimana penguasaan panggungnya itu, dan kemudian dia menghadapi dia sadar betul dia bicara pada kamera. Itu kan kelihatan sekali ya tadi itu. Artinya apa ketika dia bicara pada kamera itu dia bicara pada audiens, pada publik yang sangat luas. Dan Caimin sadar betul dia itu mau saya bilang. Kalau orang TV nyebutnya ini blocking kamera. Dia sadar banget blocking kamera ya. Dari belajarnya kok hebat banget. Makanya saya bilang, kenapa ketika ditanya kok 300% ningkatnya? Ya karena memang ningkatnya jauh banget ya malam ini dibandingkan yang pertama itu gitu. Tapi overall ya kita nggak bisa mengatakan bahwa ada yang lebih hebat dari Anies ya. Iya, justru makanya saya bilang ini Caimin rasa Anies. Jadi tetap aja itu kan. Tapi kan kita kemudian bisa melihat betapa setelah selesai tadi kan capres Anies tuh memeluk itu seperti kayak orang itu kayak muridnya kamu lulus lega banget gitu. Kamu ternyata pinter ya, katanya selama nyamar kamu ya mungkin kira-kira begitu. Begitu. Ya. Cadas. Keren dan cadas. Yes. Waduh, saking cadasnya kita 10.000 yang nonton masih. Bang Yani, bisa digantikan ini atau mau di situ? Saya situ. Oke. Ini pengamatan langsung. Gua pulang ya. Baru pulang dari sana nih. Rupanya ada juga diskriminasi kita ya. Jadi itu diskriminasi. Iya. Kacau balau ini dunia. Gimana? Kita tidak pernah diundang nonton langsung ya. Itu kita kalau nggak setengah revolusi nggak dapat. Oke. Tapi ya Refli Harun kan nggak pernah memaksa. Mau ngapain juga nonton langsung. Oke, duduk dong. Nah. Oke. Ini Ahmad Yani ya. Kita ngopi dulu dong. Itu kan kelihatan kameranya. Di sini nggak apa-apa. Kelas ini. Ya, oke. Ya, ini Ahmad Yani sebagai orang yang mendapatkan privilege ya kan? Untuk nonton langsung ya. Pokoknya kalah lah kita dengan anak-anak muda yang sorak-sorak dan lain sebagainya kan. Kita mengalah aja ya, kecuali orang-orang yang memang tidak mau mengalah. Nah, apa yang Anda rasakan circumstance dari debat hari ini? Yang Anda rasakan dulu, jangan berpendapat. Anak yang saya jujur ya kalau mau dikatakan Mas Refli, saya sebenarnya datang tuh dengan cemas. Kan kena dengan pengalaman yang lalu ya. Minggu yang lalu ya. Oke.
pada waktu yang lalu kelihatannya Cak Imin itu kan tidak keluar karakternya Cak Imin. Ya, tidak keluar karakternya seperti itu. Sehingga seolah-olah dia menjadi normatif, kaku dan sebagainya. Tapi panjang saya amati malam ini baru nampak Cak Imin aslinya seperti itu. Karena saya kenal beliau kan cukup lama kan. Orangnya penuh dengan cepat, efek guyon. Tapi tadi agak kurang guyonnya sedikit aja. Ya, karena dia masih menjaga hafalan dia. Saya kira dia bukan hafalan ya, pemahamannya ya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda banyak lah ngomong-ngomong, karena kan Anda nonton langsung. Ya, yang kedua ada hal yang cukup menarik saya kira tadi. Ini secara natural, ya kan, supporter. Kan kita ini supporter tadi. Iya. Karena saya Anda yang di belakang, atau yang di depan nonton? Saya tetap mau nonton, tetap yang mau di depan. Tetap di depan, nggak yang belakang ini. Nggak mau saya di belakang. Tadi saya mau ke belakang, nggak, sebenarnya saya di depan. Kenapa? Lebih atraktif kita. Kita lebih hidup, ya kan? Lebih kita bisa melihat mimik, muka, gestur dari yang menyampaikan gagasannya, baik capres maupun cawapres. Hal yang menurut saya tadi cukup kita agak senang, itu cair antara pendukung 01 dengan 03. Ya kan? Bahkan ada nyanyi bersama tadi, ya kan? Saya juga nggak paham tuh nyanyi bersama, mereka nyanyi terus dibalas sama kita itu yang mana tak gendong. Kemana-mana. Siapa? Mas Urip. Apa? Tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Satu lagu tak gendong itu. Yang cukup menarik. Yang kedua saya juga nggak paham apa yang dimaksud mereka. Diobok-obok. Itu lagunya si Joshua dulu kan? Joshua dulu. Ini kan itu kan menunjukkan itu betul-betul menusuk orang yang pemahamannya agak lebih tinggi lagi. Itu jelas menusuk. Tak gendong-gendong itu kan yang sama juga, itu kapre media timpu. Iya kan, bagaimana tak gendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Lalu obok-obok itu cawe-cawe. Cawe-cawe seperti itu. Dan itu cukup atraktif, kawan-kawan itu. Ini saya kira cukup cair itu antara dari supporter ya. Dan juga dari Cak Imin juga dengan Pak Mahfud, ya kan? Baik pada waktu sebelum mulai maupun setelah debat seperti itu. Ini kan cukup mengembirakan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Cak Imin saya kira luar biasa malam ini. Dia ingin mencoba debat capres, ya kan, atau debat cawapres. Ini kan adalah untuk seorang pemimpin. Dia tidak mau masuk ke hal-hal yang bersifat teknis dan gimmick. Dan dia tidak mau masuk hal-hal yang teknis. Dia tetap mau meletakkan secara substansi. Apa pertanyaan antara apakah milih nikel atau apa, itu kan pertanyaan teknikal banget. Teknikal banget, ya kan, seperti itu. Apakah Anda setuju dengan dengan nikel dan lain sebagainya? Dia tidak mau terjebak itu. Dia naikkan lagi, kan? Isu perdebatan itu isu polisi dan kebijakan seperti itu. Bagaimana dia menyatakan etika, kan? Etika ini menyangkut dalam segala aspek seperti itu. Dan itu menurut saya Cak Imin ingin meletakkan debat capres ini sebagaimana debat yang sesungguhnya. Dan ini memang nggak akan bisa terjadi resonansi yang cukup baik dengan saudara Gibran. Ini akhirnya Gibran memutar-mutar seperti itu. Satu. Yang kedua, Cak Imin agak nyaman kan dengan Prof Mahfud. Dan dia di situ terjadilah isinya itu. Padahal mereka punya story yang kurang bagus. Sebenarnya. Story yang kurang 2019 lah. Seperti itu. Ini menurut saya itu juga sebenarnya kalau pas press conference yang ditanyakan oleh wartawan, saya sepakat apa yang dikemukakan oleh Mas Anies juga. Jawabannya Mas Anies itu 3. Apa? Yang pertama bangga. Yang kedua bangga. Yang ketiga bangga. Apa yang dia bangga seperti itu, bahwa Cak Imin tidak mau larut dalam melayani perdebatan yang bersifat gimmick-gimmick. Yang kedua adalah kalau kita lihat, kita belum masuk substansi ya. Yang kedua, Cak Imin itu menghargai lawan debatnya. Lawan debat itu kan kawan berpikir. Dia tidak ingin memperhina
Ya. Tidak Dan dia tidak reaktif. Tidak reaktif, tidak Ya. memperhina dan tidak mencari-cari titik-titik kelemahan untuk memojokkan seolah-olah orang itu tidak mampu untuk memberikan kesan bahwa kamu itu tidak mampu menjawab. Ini kayak cerdas cermat itu. Iya. Ya, seperti Itu karena Gibran seperti itu, Ya. mencari sesuatu yang Anda kan pinter, Anda kan pinter, Ya, nih, itu kok kan nggak bisa jawab. itu nggak pas seperti itu. Iyalah, Bahkan mana ada dia- orang yang mampu jawab semuanya. Apalagi dia menyatakan kok profesor jawabnya kok seperti itu. Ya. Akhirnya Pak Mahfud sayang agak terpancing dia kan, Ya. terpancing emosional. Debat itu juga penuh dengan etika. Ya. Apalagi ini debat capres dan debat cawapres. Nah inilah persoalan kalau orang lahir dari etika. Ya. Ini kan memang pokok persoalan. Jadi memang kita nggak bisa berharap banyak dengan orang memang lahir tanpa etika untuk meletakkan Lahir etika sebagai itu. cawapres Iya, ya. sebagai cawapres. Lahir sebagai Kita kan cawapres tanpa etika. Ya, itu tadi Bukan betul. tanpa etika, dengan melanggar etika. Melanggar etika ya. Kan ada putusan MK. Ya, itu yang saya maksud. Ya. Tanpa etika itu adalah melanggar etika. Ya. Nah, yang ketiga adalah apa yang ingin dibangun oleh Cak Imin secara substansi, saya kira dalam isu tema malam ini, saya kira terjawab. Karena apa yang diinginkan adalah polisi kebijakan dalam menata negara ini dalam berbagai macam tema tadi. Iya. Ya kan? Apa yang diinginkan adalah bagaimana pembangunan ya kan, baik pembangunan tentang lingkungan, isu tentang lingkungan, isu tentang pencemaran dan isu tentang sumber daya alam. Ada kata kuncinya itu adalah bagaimana merubah ya kan, yang selama ini adalah itu polisi kebijakan itu hanya semata-mata dari pemegang komisi adalah pusat, tapi bagaimana dia meletakkan setiap proses kebijakan itu lebih partisipatif. Dari rakyat pun ikut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan itu seperti itu. Kalau menggunakan bahasa MK, partisipatif yang bermakna seperti itu. Oke. Jadi menurut saya Cak Imin luar biasa malam ini, termasuk juga yang dia ingin mengembalikan hak-hak adat, baik hak adat maupun masyarakat adat diletakkan pada tempatnya seperti itu. Oke, yang selama ini terabaikan sejak zaman Orde Baru. Dengan kasus yang paling nampak kebijakan yang selama ini dikemukakan oleh Cak Imin 9 tahun ini yang paling nampak betul kasus Rempang. Oke. Kasus Rempang ini adalah apa yang dijelaskan oleh oleh Gibran, ya kan? Dengan kasus Rempang itu sesungguhnya sudah mematahkan apa yang dia kemukakan. Ya, tidak perlu kita sesungguhnya memberikan jawab yang cukup panjang, cukup menanyakan bagaimana kasus Rempang itu. Yang kedua, dia selalu mengatakan hilirisasi. Hilirisasi ini tidak banyak, itu cukup oleh Cak Imin, kita bukan tidak setuju, tapi apa manfaat dari hilirisasi ini? Dari segi pendapatan negara juga nggak begitu banyak, tapi dampak kerusakan lingkungannya juga luar biasa. Ya, kita lihat juga dampak tenaga kerja terbukti juga tidak menjawab, justru tenaga kerja asing yang mendapat karpet merah dalam konteks hilirisasi ini. Saya kira isu hilirisasi ini banyak masalah seperti itu, ya kan? Seperti itu. Dan sayangnya kenapa tidak di-kick soal nikel itu ya? Seperti yang dikatakan Faisal Basri. Ya, betul. Itu nikel itu mau dihilirisasi 90% tetap Cina yang mendapatkan. Tapi walaupun tidak jelas seperti itu, tadi Cak Imin sudah menjawab. Ya, buat apa hilirisasi kalau sumber pendapatan negara pun tidak banyak dari hilirisasi dan itu. kemudian Terus tenaga kerja juga tidak tertampung cukup banyak, tapi tenaga asing dijawab seperti itu. Oke, bro. Ya. Kalau kita bicara tentang good point kita apa good point dari Cak Imin, apa good point dari Gibran? Anda harus berpikir keras. Apa good point dari Mahfud dan kemudian blundernya? Saya melihat good point dulu lah. Good point-nya ya kan. Nilai lebih lah dari dari Cak Imin. Saya kira yang pertama dia menyajikan debat ini yang betul-betul enak dan satu dari segi tontonan, kita mendapat pelajaran. Yang kedua dari substansi, yang ketiga dia tidak mencoba merendahkan lawan debatnya. Ini luar biasa. Substansi masuk, ya kan? Menyajikan juga masuk. Dan juga dia tidak ingin merendahkan orang, mencari-cari kesalahan orang seolah orang itu bodoh. Good point. Good point dari Pak Mahfud, saya kira Pak Mahfud memberikan data-data yang cukup bagus. Karena dia memang di bidangnya kan, dia menyebutkan kan selama dia menjadi Menko Polhukam begitu banyak laporan dan sebagainya itu juga menunjukkan apa yang ingin dilanjutkan oleh pasangan 01 itu apa yang mau dilanjutkan. Tapi sayangnya Pak Mahfud kan karena dia bagian masih kan dalam kabinet, yang itu yang menurut saya Pak Mahfud agak
susah, ya kan? Karena ini ya kan agak susah menurut saya. Kenapa? Karena dia bagian dari kabinet itu sendiri berbeda dengan Caimin. Caimin kan di luar, beda dengan Mas Anies. Jadi menurut saya Pak Mahfud memberikan data-data ya. Ya kalau Gibran agak susah kita ini. Saya memberikan, saya ini orangnya mau objektif. Menurut saya sepanjang debat dia tidak memahami. Saya kira harus diajari sampai untuk gara-gara bahkan dia bagaimana memperolok-olok ya kan, memperolok kan nggak boleh seperti itu. Terus yang kedua, dia tidak punya data yang akurat juga. Dia bagaimana mencoba untuk mempermalukan Caimin dengan tim kita, seolah minuman dari plastik. Itu kan bukan kita, itu kan panitia yang menyiapkan seperti itu. Ya kan. Ya kalau memang dia tidak mau, kan bapaknya lagi berkuasa sekarang. Kenapa dia tidak stop saja? Ya kan, pabrik plastik. Kalau memang dia dianggap menjadi pusat polusi dan sampah seperti itu ya. Jadi menurut saya agak susah kita ini, mohon maaf betul ya kan, rep saya tidak ada good poinnya ya. Nggak ada. Lebih banyak tapi siapa yang melatih Gibran untuk melecehkan orang? Ya itu. Ini untuk merendahkan orang. Ya itu kan nggak boleh kan. Jadi dia kan pengen menang kan? Itu kan dia tidak menggunakan falsafah Jawa. Menang tanpa merendahkan gitu kan. Ngerosoh ya. Iya kan? Ya kan? Menang tanpa bolo gitu-gitu, tanpa merendahkan. Dan saya sepanjang perjalanan dari tempat JCC ke sini, saya ikut media sosial, ada kata kunci yang ditemukan oleh netizen itu. Songong. Pertama songong, yang kedua lembong. Thomas Lembong nggak ikut debat. Kenapa Thomas Lembong nggak ikut debat? Mungkin dia rindu dengan Thomas Lembong. Kita nggak tahu ya, mungkin rindu kali Pak ini si saudara Gibran. Memang agak aneh. Dia menyebutkan seseorang 3 kali saya dengar. 3 kali betul. Padahal orang itu ikut debat saja enggak ya. Ikut dan debat juga. Kalaupun dia melatih itu kan bukan berarti kemudian segalanya otak Imin di dia kan boleh, dan dia juga pasti punya tim coach kan? Masa hal yang wajar kok di dunia manapun kan, dan perlu seperti itu. Nah tapi nggak tahu kenapa dia mengait-ngaitkan, selalu menyebut-nyebutkan Lembong, Thomas Lembong, dan itu menjadi trending topik juga itu. Kesannya kesel banget dia sama Tom Lembong. Apa? Saya nggak tahu ada urusan, jangan-jangan urusan personal. Jadi 2 itu kata itu songong, Lembong. Sampai siapakah Thomas Lembong? Karena netizen juga belum banyak tahu juga rupanya. Siapa Thomas Lembong? Tanya itu terus. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau ambil secara kesimpulan, ya jadi, malam ini Caimin reborn. Reborn dia, ya kan? Kita harus jujur, memang seperti yang lalu kita menyatakan Caimin ya, dengan sangat hormat ya. Jadi saya bisa bikin pantunnya. Ya. Ada orang bengong. Ya kan? Ada orang bengong. Ya kan? Ada orang bengong dikira sombong. Ya kan? Ada orang songong nyebut Tom Lembong. Jadi ada orang bengong dikira sombong. Menyebut ada orang songong nyebut Tom Lembong. Waduh, ini otak kanannya jalan ya. Oke, Bang. Last question. Bagaimana menurut Bang Yani Anies sebaiknya dalam menghadapi debat kelima? Karena kalau kita lihat nih dari 4 debat, sebenarnya kan poinnya 3-1 kan? 3 kali menang kita, 1 kali anggapnya lepas waktu Caimin pertama. Yang makanya saya tadi bilang agak was-was tadi kan. Kalau Masir. Sekarang kalau kita lihat sikon, Anies itu kalau dalam permainan bulu tangkis itu dia superior. Yang bisa mengalahkan dia kalau dia posisinya lagi sakit bener, mungkin lagi bener-bener. Kalau istilah anak muda sekarang kan, kalau raja debat, raja di diskusi di mana talk show di mana TV itu kan, makanya no Rocky no party kan seperti itu. Beriring-iringan lah seperti itu. Memang dia sudah nggak bisa lah mengalahkan. Susah mengalahkannya. Tapi walaupun susah mengalahkannya, ya apa nasihat Bang Yani? Bukan nasihat lah ya, masukan. Masukan lah masukan Bang Yani. Boleh juga lah sebagai tim pakar lah untuk debat nanti. Saya kira saya ingin betul karena debat
terakhir itu ya kan itu juga sangat menentukan ya. Ya. Karena beberapa hari setelah debat itu kan orang sudah mencoblos seperti itu. Debat terakhir itu tanggal 4. Tanggal ya kan tanggal 4 ya 10 hari berikutnya kan. 10 hari berikutnya orang mencoblos. Saya kira kalau dari segi substansi kita nggak usah lah. Anies sudah menguasai lah semuanya. Bukan substansi dan narasi dan retorika itu udah menguasai dia. Ya, jadi ini menurut saya perlu yang terakhir ini pesan itu harus disampaikan betul kepada rakyat itu. Satu memang Anies ini apa yang ingin dilakukan nama dia dikata dengan kata kunci perubahan harus dia tampakkan betul. Bahwa baik dari substansi, ya kan, baik dari substansi maupun dari segi substansi perubahan maupun dari saya ingin menyatakan itu kalau bilang gaspol ya kan, ya kan saya kira terakhir ya harusnya gaspol ya kan, tapi jangan juga yang kayak merendahkan. Anies tidak merendahkan, jangan juga terlalu istilahnya kalau orang sudah tersudut banget gitu kan, dia dikebukin lagi. Tapi jangan juga dikasih peluang. Jangan dikasih peluang. Jadi tetap aja dia lancarkan jeb-jeb ringan, biar dia nggak bangkit. Ya boleh juga. Sampai kemudian wasit mengatakan pertandingan berakhir. Berakhir seperti itu. Jadi saya kira itulah ya. Terus yang kedua, rakyat di desa itu menunggu. Ya kan? Tadi apa yang diomongin oleh, apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, bukan oleh Cak Imin harus ditindaklanjutin oleh yang namanya Mas Anies. Yang dalam bagaimana yang lakukan istilahnya reform agraria itu. Tidak model-model yang namanya bagi sertifikat. Harus jelas seperti itu. Dan tanah luas yang begitu luas yang dikuasai oleh itu apa? Mau disampaikan dalam konteks itu. Kalau bagi-bagi sertifikat memang sudah tanah dia itu. Terus yang kedua ada isu yang saya kira yang disinformasikan atau disalahgunakan seolah-olah Anies ini kan sangat anti BLT. Ya anti BLT padahal kan jejak rekamnya juga tidak anti BLT toh. Dia di Jakarta dia tetap memberikan bantuan karena itu adalah kewajiban negara menurut saya. Memberikan kepada rakyat tak kala rakyat mengalami kebutuhan jadi seperti itu. Tapi yang tidak boleh itu adalah menggunakan bantuan-bantuan itu, bansos-bansos itu untuk kepentingan politik. Itu yang nggak boleh digunakan seperti itu. Ya, memang kita belum ada undang-undang tentang jabatan kepresidenan atau lain sebagainya yang tidak boleh menggunakan sumber daya itu. Tapi saya kira keliru karena saya baca itu visi misi Anies itu bahkan mau ditingkatkan gitu loh. Tadi kan sudah disebut oleh Cak Imin, dia tetap akan memberikan subsidi terhadap BBM. Bansos Plus. Ya, Bansos Plus. Terhadap BBM juga, terhadap petani dan sebagainya. Bukannya seperti sekarang ini. Kan janjinya Jokowi dulu kan tidak mau menaikkan juga BBM. Tapi ternyata presiden yang paling banyak menaikkan BBM, Jokowi. Seperti itu. Jadi persoalan Jokowi adalah karena dia terlalu diikat oleh para konglomerat. Dan orang yang peng-peng tadi, penguasa dan pengusaha. Betul. Nah, Anies kalau dia bisa lepas dari itu semua, dia lebih gampang membuat kebijakan yang pro rakyat. Kalau menurut saya sampai saat ini ya kan saya ikuti kayaknya belum ada yang ingin mengendalikan para oligarki ini. Karena tidak ada juga oligarki itu. Artinya maksudnya tidak ada oligarki yang bisa mengendalikan Anies lah. Anies karena Anies tidak berutang budi. Ya kan Anies juga kalau kita lihat juga kan lihat aja dari data yang disetorkan ke KPU lah. Ya kan data kampanye dan kita rasakan sendiri. Sebagai tim ini kan kita rasakan bagaimana partisipasi rakyat. Dia berhutang budi kepada rakyat dan pada relawannya seluruh Indonesia seperti itu. Dan ada loh relawan yang mau dibayar 73 miliar. Saya lihat itu. Kan? Hanya untuk tidak berkampanye lagi untuk Anies. Iya, betul. Ada juga beberapa orang untuk stop juga. Ya kan para aktivis, para intelektual. Saya kok heran kenapa Reply harus nggak di stop ya? Iya, dia udah tahu pasti mau di stop juga nggak bisa. Gitu. Jangan-jangan dicari celahnya gimana caranya YouTube-nya diambil itu. Mudah-mudahan tidak lah ya. Bisa lah dia mengambil YouTube. YouTube ini kan milik internasional, milik dunia gitu loh. Cuman kalau di dihack ya mungkin bisa seperti itu. Jangan didoakan. Oke, Bang, closing statement. Walaupun kita tetap ditonton 10.000 orang lebih, tapi tetap harus closing statement karena sudah 59 menit ya. Udah cukup. 59 menit dengan 3 narasumber tadi. Maksud saya kan walaupun masih udah malam ini ya.
Ini hampir jam 11:30, Ya. masih banyak orang nonton 10.000 itu kan mata itu kan harus nonton sekarang, nanti kan belum Belum. berikutnya kan. Iya, iya. Ya kan, jadi menurut saya gini, yang Berhenti pertama, ini puluhan ribu sudah nonton. saya ingin betul memberikan pesan betul kepada penyelenggara, ya kan, pemilu ini KPU, baik KPU pusat, KPU provinsi, kota, kabupaten dan penyelenggara betul-betul ingin menetapkanlah pemilu ini dilakukan jujur dan adil. Ya. Sebab kalau ini terjadi, Anda termasuk orang yang akan ikut memecah belah bangsa ini. Kejahatan Anda Kalau adalah- tidak jujur dan tidak tidak, adil. iya. Karena pesan itu pesan konstitusi. Maka menurut saya tidak hanya melanggar undang-undang pemilu, tapi dia juga melanggar konstitusi kita. Ya, Dia udah menjadi pasti. penjahat konstitusi, Iya. dan dia ada kejahatannya juga terhadap demokrasi, dan kejahatan dia terhadap kemanusiaan, seperti itu. Itu oleh karena itu. Begitu juga kepada aparat, ya kan, aparat hukum, ya kan. Begitu juga PLT dan lain sebagainya. Oleh karena itu berhenti, ya kan, untuk menggunakan seluruh kekuasaan yang ada untuk memenangkan paslon-paslon tertentu. Ya. Begitu juga Pak Jokowi, menurut saya sudah saatnya juga Pak Jokowi berhenti, ya kan, untuk menggunakan sumber daya yang ada pada diri dia seperti itu, ya, untuk memenangkan sang anak seperti itu. Iya. Jadi ini kan baru terjadi ya, Rep. Kalau menurut saya di dunia ini yang mengatakan republik ikut pemilu, presiden yang lagi running, ya kan, presiden yang lagi existing, Ya. yang kebetulan anaknya ikut kan. Iya. Dan mungkin ke depan ini saya kira tugas kita lah sebagai orang hukum, ya kan, untuk menata kembali ya, peraturan undang-undang termasuk presiden itu, dia tidak boleh lagi adalah dibatasi. Presiden itu kan sesungguhnya presidensial itu kan membatasi Ya. kekuasaan presiden. Tidak boleh lagi menggunakan sumber daya pada hal-hal tertentu itu untuk menggunakan baik kampanye dan lain sebagainya. Ini PR ke depan. Saya kira itu juga yang harus dilakukan. Janji Mas Anies harus seperti itu. Dan Mas Anies juga harus berjanji juga, dia tidak juga ingin membangun dinasti politik. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Jokowi sekarang. Ya. Dia tidak boleh menyiapkan anak-anaknya, ya kan, Ya. atau saudara-saudaranya, atau nanti mantunya untuk jadi bupati, Ya. jadi wali kota, Ya. dan bahkan maju menjadi wapres lagi. Ya. Saya kira nggak boleh. Seperti dia harus ada masa jeda. Kalaupun itu dilakukan, Harus ada masa jeda dulu. jangan ketika bapak atau mertuanya jadi presiden. Itu maksud saya, harus jeda Ya. dulu, Ya. ya kan, jeda dan nggak lagi boleh. Itu etika politik itu. Ya kan, kalau kayak Pak SBY boleh, Ya, atau karena Ibu Megawati Ya. boleh, karena dia, tapi kalau dia sedang menjabat seperti itu. Hmm. Nah, oleh karena itu menurut saya inilah juga menjadi persoalan sebenarnya. Kenapa? Dia akan menggunakan sumber daya upaya dia, ya kan, termasuk pilkada, Rep. Ya. Ya kan, bagaimana ada satu daerah yang namanya Sulu, proyek strategi nasional, proyek-proyek kementerian itu lebih banyak datang ke Sulu daripada ke Sumatera Barat, ke Sumatera Selatan, atau provinsi-provinsi lain. Sedangkan Sulu ini kan kota kecil seperti itu. Ya. Itulah menurut Kota saya kecil dan ketidakadilan. homogen. Ya, ketidakadilan terjadi seperti itu. Jadi pesan saya kepada rakyat Indonesia, mari kita lihat jejak rekam, mari kita lihat debat ini satu kali lagi, dan mari Anda ikut berpartisipasi untuk merubah bangsa ini. Bagaimana ikut merubah bangsa ini? Satu, ya kan, tentu memilih agenda-agenda perubahan. Kalau kita memilih agenda perubahan, kita juga tentu menjoblos orang yang ingin melakukan perubahan. Yang kedua, tidak cukup di situ. Mari kita awasi. Mari kita awasi pemilu ini, mari kita awasi pencoblosan. Ya. Jangan pulang. Jangan pulang, mainkan handphone, viralkan. Ya, seperti itu. Saya kira itu, insya Allah 2024 kita punya presiden yang betul-betul ingin melakukan perubahan nasib bangsa dan nasib seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Cadas. Cadas. Keren cadas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat RH sekalian, itu tadi wawancara saya dengan Ini kopi cadas juga nih. 3 narasumber, dengan Tony Rosyid, Ya. dengan Heru Subeno Arif, dan dengan Ahmad Yani, ya. Ya. Dan rata-rata memang memberikan opini yang positif hari ini, ya, tanpa dipaksa. Sama ya? Ya, bahwa Caimin punya penampilan yang luar biasa. Caimin, ya. Nah, itu dari Korea Selatan. Dan mudah-mudahan nanti Anies Baswedan menyempurnakannya, dan mudah-mudahan apa yang dikatakan Heru Subeno Arif itu benar. Debat ini masih besar pengaruhnya terhadap voters, ya, terutama undecided voters tentunya.
Dan kita saksikan nanti, mudah-mudahan pemenangnya 01, syukur-syukur bisa 1 putaran, tapi walaupun harus 2 putaran tetap yang menjadi presiden Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Nggak pukul loh.